Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dari kelas 3D Farmasi dengan NIM 3118151. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi tablet mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Solo. Yang pertama ada definisinya. Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara kompak cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua, permukaannya rata atau cenderung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Ini menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979. Ada beberapa evaluasi tablet, yaitu ada 6. Yang pertama, keseragaman ukuran tablet. Yang kedua, keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Yang ketiga, waktu hancur. Yang keempat, kekerasan. Yang kelima, keregasan pliability. Dan yang keenam, uji disolusi. Yang pertama yaitu uji keseragaman ukuran tablet. Alat yang digunakan adalah jangka sorong. Tujuannya untuk mengetahui keseragaman ukuran tablet atau diameter dan ketebalan. Prinsipnya, ketebalan berhubungan dengan kekerasan sediaan padat atau tablet. Selain percetakan, perubahan ketebalan merupakan indikasi adanya masalah pada aliran massa cetak atau pada pengisi granul ke dalam dia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian. Berikut videonya. Yang pertama, geser rahang sejauh ukuran tablet. Kemudian, kunci dan rapatkan scrap board. Setelah itu, membaca nilai jangka sorong dengan melihat garis yang sejajar antara skala vernier dan juga skala Nobus. Diameter yang baik adalah 4/3 hingga 3 kali tebal tablet. Yang kedua adalah uji keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Alat yang dipakai adalah unfolding cameras. Tujuan untuk mengetahui keseragaman suatu bobot pada tablet. Di sini terdapat tabel pada uji keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Untuk bobot rata-rata 25 mg atau kurang, pada kolom A, penyimpangan bobot rata-ratanya dalam persen yaitu 15% dan penyimpangan bobot rata-rata dalam persen pada kolom B yaitu 30%. Sedangkan bobot rata-rata 26 mg sampai 150 mg untuk kolom A, penyimpangan bobot rata-rata dalam persennya adalah 10% dan untuk pada kolom B, penyimpangan bobot rata-rata dalam persennya yaitu 20%. Dan yang ketiga, bobot rata-rata 151 mg sampai 300 mg untuk kolom A, penyimpangan bobot rata-rata dalam persennya 7,5% dan untuk kolom B, penyimpangan bobot rata-rata dalam persennya yaitu 15%. Sedangkan untuk bobot rata-rata lebih dari 300 mg, pada kolom A, penyimpangan bobot rata-rata dalam persennya 5% dan pada kolom B, penyimpangan bobot rata-rata dalam persennya yaitu 10%. Berikut ada alatnya yaitu analytical balance. Yang pertama, siapkan 10 tablet, kemudian ditimbang dan juga dicatat bobot tablet tersebut. Kemudian, timbang masing-masing tablet dan hitung bobot tiap tabletnya. Setelah itu, hitung persentase penyimpangan bobot tablet dengan rumus berat tablet 1 dikurangi berat rata-rata dibagi berat rata-rata dikali 100%. Untuk penyimpangan bobot rata-rata kolom A tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dan penyimpangan bobot rata-rata B tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari kolom B. Untuk waktu hancur, uji ini dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi. Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya terlalu sempurna. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan yang tertinggal pada saat uji merupakan massa lemak yang tidak mempunyai inti yang jelas. Alatnya disintegrasi tester. Persyaratannya, waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit. Untuk tablet salut gula dan salut non-ententrik kurang dari 30 menit.
mesin tester dengan suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 28 sampai 32 rpm. Kemudian siapkan 6 tablet dan masukkan 1 tablet ke dalam tabung tersebut. Waktu hancur yang baik adalah kurang dari 15 menit. Jika tablet tidak hancur, maka ulangi untuk 12 tablet. Dengan total pengujian adalah 18 tablet. Dari 18 tablet hanya diperbolehkan 2 tablet yang tidak memenuhi syarat. Untuk yang keempat yaitu uji kekerasan. Alat yang digunakan adalah hardness tester. Tujuannya untuk menjamin ketahanan tablet terhadap gaya mekanik pada proses pengemasan, penghantaran, atau shipping. Prinsip melihat keseragaman dari proporsionalitas antara bobot dan tebal tablet yang diukur berdasarkan rasio beban yang diberikan di permukaan tablet kilogram per cm persegi. Persyaratannya ukuran yang didapat per tablet minimal 4 kg per cm persegi, maksimal 10 kg per cm persegi. Di sini alat hardness tester ada yang otomatis dan manual. Berikut videonya. Ambil 10 tablet kemudian lakukan uji kekerasan tablet menggunakan hardness tester. Setelah itu catat hasil nilai kekerasan tablet yang didapatkan. Tablet yang baik adalah 4-8 kg untuk tablet non-salut. Kemudian kurang dari 3 kg untuk tablet punya dan juga 10-20 kg untuk tablet salut. Untuk yang kelima yaitu keregasan atau friability adalah persen bobot yang hilang setelah tablet digunjang. Penentuan keregasan atau kerapuhan tablet dilakukan terutama pada waktu tablet akan dilapisi coating. Kerapuhan merupakan parameter yang menggambarkan kekuatan permukaan tablet dalam melawan berbagai perlakuan yang menyebabkan abrasi pada permukaan tablet. Alatnya yaitu friability tester. Tujuannya untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu dan menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan antar tablet. Prinsipnya mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman ke tujuan. Persyaratannya tablet dianggap baik bila kerapuhan tidak lebih dari 1%. Alatnya friability tester. Berikut videonya. Yang pertama, ambil 20 tablet yang sudah dibebas debukan, kemudian tablet tersebut ditimbang, kemudian masukkan satu persatu tablet ke dalam alat uji. Dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Kemudian keluarkan tablet satu persatu. Bebas debukan dan juga timbang lagi. Kemudian hitung persen friabilitasnya. Uji kerapuhan atau friabilitas. Rumusnya F sama dengan W0 dikurangi W1 dibagi W0 kali 100%. F persen friabilitas W0 buat awal, W1 buat setelah pengujian. Syaratnya kurang dari 101%. Yang selanjutnya yaitu uji disolusi. Disolusi obat adalah suatu proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media baru. Pelarut suatu zat aktif sangat penting, artinya bagi ketersediaan suatu obat sangat tergantung dari kemampuan zat tersebut melarut ke dalam media pelarut sebelum diserap ke dalam tubuh. Sediaan obat yang harus diuji disolusinya adalah bentuk padat atau semi padat seperti kapsul, tablet, atau salep. Ini menurut hasil tahun 1985. Tujuan uji disolusi obat adalah untuk mengetahui bioavailabilitas zat aktif dari suatu tablet. Yang pertama, setting alat dissolution tester pada suhu 37 derajat dengan volume media sebesar 900 ml. Kemudian, siapkan 4 tablet dan masukkan masing-masing ke dalam tabung disolusi dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, pengaduk diputar pada kecepatan
sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen,